Kajian pada siang ini adalah di surat Ali Imran ayat 143, 144, 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَاقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Setelah dibaca ayatnya dan ibu baca artinya, apa pesan Allah buat kita, Bu, dari yang dibaca ayat tadi? Coba, apa pesan Allah buat kita setelah baca ayat ini? Ini lebih kuatnya kan kekaitan dengan kematian, Bu, ya. Dan sungguh engkau tuh ingin sekali mati syahid sebelum pertemuan mati yang Allah cabut itu. Dan kamu telah melihatnya, memperhatikannya. Ibu ada nggak, Bu, rasa ingin mati syahid? Ada, Bu? Ada? Apa keuntungan orang yang mati syahid, Bu? Apa urutannya itu? Kalau orang meninggalnya mati syahid, yang pertama, tidak terasa sakitnya sakaratul maut ke orang yang mati syahid. Yang kedua, tidak ditanya dalam kubur. Yang ketiga, tidak ada dihisab, langsung masuk surga. Gimana caranya supaya mati syahid, Bu? Karena keuntungannya banyak. Tidak terasa sakaratul mautnya, tidak ditanya dalam kubur, tidak dihisab, langsung masuk surga. Itu fatwa ulama, Bu, sekarang. Orang yang matinya karena COVID mati syahid, Bu. Makanya nggak usah takut COVID, orang mati juga mati syahid. Kenapa harus takut? Asal orang yang kalimatul ulya, dianya sedang meninggikan kalimat Allah dalam hidupnya gitu. Bukan dengan melanggar aturan Allah. Jadi orang yang sedang istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangannya. Karena proses orang yang akan syahid, yang husnul khotimah kan tergantung lihat kondisi dia di saat detik-detik kematian. Kenapa di sini dihubungkan dengan meninggalnya Muhammad, Bu? Kata Allah tuh kalian tuh semua ingin mati syahid. Tapi kenapa dihubungkan dengan meninggalnya Nabi Muhammad? Menurut Ibu kira-kira kenapa, Bu? Kok dihubungkan itu dengan meninggalnya Muhammad? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Muhammad dia adalah seorang rasul yang telah lalu juga rasul sebelumnya. Apa immata aqutila inqalabtum ala aqabikum? Apakah kalau Muhammad meninggal kalian akan jadi kembali menjadi orang murtad? Maka kata Allah, wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang murtad kembali dari agamanya, bala yadurullah syai'an, enggak ada madarat buat Allah. Dan Allah memberikan balasan pada orang yang bersyukur. Yang ke-45-145-nya, wa ma kana linafsin an tamuta illa biidznillah. Tidak ada seorang jiwa yang mati kecuali dengan izin Allah. Karena sudah ada ketentuan dalam aturan Allah. Wa may yurid sawabad dunya nutihi minha. Maka siapa mengharapnya dunia, Allah berikan dunia. Wa may yurid sawabal akhirah nutihi minha. Saya mengharapkan akhirat, maka Allah memberikannya.
Wasana syakirin, Allah balas bagi orang-orang yang bersyukur. Ibu, ketika detik-detik Rasulullah meninggal, siapa sahabat yang tidak mau mendengar berita kematian Nabi Muhammad? Siapa coba, Bu? Umar bin Khattab. Dia marah-marah ketika ada berita Nabi Muhammad meninggal, sampai dia mengangkat pedangnya, menghunduskan pedangnya. Man kana yaqulu Muhammad qad mata, kata Umar, siapa menyatakan Muhammad meninggal, aku akan penggal lehernya. Muhammad itu nggak meninggal itu. Ternyata saat itu Abu Bakar lagi keluar dari Madinah, nggak ada yang berani bisa menenangkan Umar dalam posisi seperti itu. Apa Bu rahasianya? Kenapa Umar sampai marah-marah? Siapa yang tahu dalam sejarah? Ternyata yang pertama, yang paling pokok, saking cintanya kepada Nabi. Kita pun sering gitu, Bu, saking cintanya pada anak, pada suami, pada istri, ketika meninggal kadang nggak percaya, karena terlalu mencintai. Jadi kita mencintai makhluk melebihi cinta kepada Allah, akan terasa itu. Seolah nggak percaya bapak meninggal, istri meninggal, nggak percaya, saking itu. Tapi yang kedua, kenapa Umar marah-marah? Karena saat itu Nabi itu sudah mempersiapkan persiapan pasukan yang akan perang dengan Romawi saat itu. Yang disiapkan oleh pasukannya, panglimanya lah Usama bin Zaid. Nah, khawatir kalau dengar pimpinannya meninggal, nyerang tiba-tiba gitu. Makanya nggak boleh, berita kematian nggak boleh disebarkan gitu. Itu yang menyebabkan Umar kenapa sampai marah-marah. Justru apa? Kalau beritanya kemana-mana, tiba-tiba diserang, nanti kan repot gitu. Maka disitulah Abu Bakar tuh, Bu, orangnya bijak. Melihat sesuatu direnungkan dulu. Pertama dia lihat Nabi dulu. Betul kan Nabi Muhammad meninggal? Pas dilihat udah leban mayat, udah betul meninggal. Barulah dia berdiri di pintu masjid dan dia berpidato saat itu sambil ditunjuk, Bu, mayat Nabi tunjuk, innaka mayitun. Sesungguhnya dia Muhammad adalah telah meninggal. Wa innahum mayituna, kita pun semua akan meninggal. Nabi Muhammad meninggal, kita pun akan meninggal. Langsung dia bilang, menyatakan, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammada qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal. Itu pidato Abu Bakar, Bu. Tapi wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu akan hidup terus, tidak akan meninggal. Itu Umar, Bu, waktu itu, Pak, belum reda, masih dipegang itunya, pedang itu. Kapan redanya, Bu? Setelah ayat 144 dibaca oleh Abu Bakar. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibai fala yadurullaha syai'a wa sayajzillahi syakirin. Baru, Bu, begitu ayat ini baca Abu Bakar, itu Umar sampai langsung jatuh pingsan. Sampai dia bilang, Pak, ka'ani lam atlu hadal ayat. Seolah-olah aku belum pernah ketemu ayat ini. Disangkanya Nabi Muhammad tidak akan meninggal menurut pikiran Umar itu. Kata Allah, Pak, Muhammad itu adalah Rasul. Rasul yang itu juga akan meninggal, kan kata Allah. Ini Muhammad juga akan meninggal itu. Bayangkan, Bu, padahal Umar itu rajin tadarus, nggak ketemu ayat ini, Bu. Ternyata dalam keadaan kita panik, dalam kita saking cintanya, suka lupa nasihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya gitu, Bu. Coba Ibu lagi kena musibah, ketika ada orang harus sabar, Bu, nggak denger disabar saya, pakai ayat pun nggak denger gitu, karena kitanya sedang panik. Maka disitulah, Bu, ternyata Pak, urusan kematian itu semua adalah izin Allah. Maka di ayat 145-nya, Pak,
Wa ma kana li nafsin antamuta illa biidnillah. Tidak ada seorang jiwa meninggal kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ada catatannya. Jadi Ibu, kita maknanya apa? Enggak usah takut mati kalau Allah belum mengizinkan. Tapi kalau Allah sudah mengizinkan, walaupun ngumpet dimanapun ya pasti mati. Enggak bisa lari kata Allah. Coba Ibu lihat di surat An-Nisa Bu, ayat 78. Ngumpet di manapun dah pasti dikejar oleh kematian gitu tuh. Jadi kata Allah gitu Bu, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja manusia berada pasti dikejar oleh kematian, walaupun ngumpet di benteng yang kokoh, tinggi, rapat, tetap akan ada kematian. Kalau Allah sudah mengizinkan. Tapi kalau tidak mengizinkan, enggak. Karena yang nyabut nyawa, karena Allah yang nyuruh pada malaikat Ijrail. Dan Ibu kalau tahu, malaikat Ijrail satu hari melihat wajah kita sampai 70 kali kita lihat. Dalam setiap hari, malaikat lihat. Kapan ibu ini dicabutnya gitu. Kapan bapak ini dicabutnya? Kapan anak ini dicabutnya? Kenapa? Makanya hati-hati jangan sampai kita kejebak maksiat, khawatir dicabutnya sedang maksiat gitu. Karena satu aja 70 kali ditengok gitu. Dan kita tidak bisa lari Bu. Coba lihat surat Al-Jum'ah, surat 62 ayat ke-8. Nggak bisa lari. Qul innal mautal ladzina tafiruna fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang banyak orang lari, takut dari kematian, ingat pasti ketemu kata Allah. Dan akan dikembalikan kepada alam gaib. Karena ruhnya disimpan di alam barzah. Kemudian juga akan dibongkar amalnya seluruh perbuatan kita sepanjang waktu hidup gitu. Makanya zaman Nabi Sulaiman Bu, Nabi Sulaiman sedang kumpul dengan para teman-temannya. Tiba-tiba datang malaikat Ijrail. Sahabatnya nggak tahu itu malaikat Ijrail itu. Jadi seluruh temannya Nabi Sulaiman itu dilihat satu persatu tuh. Setelah udah ini, taunya apa? Hilang. Yang tadi tamu itu hilang gitu. Maka muridnya Nabi Sulaiman yang bertanya, Nabi Sulaiman, itu siapa yang tadi? Sebetulnya itu adalah malaikat Ijrail yang sedang ngincer kita. Maka ada salah satu muridnya, anak buahnya, merasa ketakutan. Kenapa? Karena tadi malaikat merasa lihat dia terus gitu. Lihat terus. Jangan saya yang sedang diincar gitu malaikat. Maka dia minta, ya Sulaiman, engkau kan punya kekuasaan, diberikan Allah izin untuk menguasai angin. Tolong terbangkan saya sejauh-jauhnya supaya menjauhi dengan yang orang tadi katanya, yang datangi tamu tadi. Hanya oleh Nabi Sulaiman tuh suruh angin tolong terbangkan anak muda ini. Diterbangkan. Terus diterbangkan sampai jauh. Begitu sudah nyampe ke satu tempat, pokoknya malaikat yang tadi sudah duduk di situ, Bu. Kalau bahasa orang bertanya, Pak, mau kemana lo? Gitu. Gue ada di sini tuh. Ternyata apa? Karena yang menentukannya adalah Allah sudah mengizinkan itu. Maka disitulah Bu, ternyata apa? Kematian itu merupakan disebutnya banyak babun, pintu. Jadi kalau kita ingin menuju ke akhirat tuh pintunya apa? Pintu gerbangnya al-maut dulu.